Hai 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 semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik? Apakah semuanya bersukacita minggu pagi ini? Yes, yes, yes. Semuanya bersukacita menyambut hari ini. Yuk kita mau bersama-sama nyanyikan Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita nyanyikan sekali lagi pakai bahasa Jawa ya. Jangan lupa dengan bertepuk tangan juga. Siap? Yuk sama-sama ya. Sengenge nyunarkan timuyo, angin demi tetlawan eno, manu eng oceh ono eng wit-witan, kewan ning jenggot ono ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari yang bersinar, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang bermekaran, dan ada adik-adik juga yang tersenyum dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Wah, pagi ini semuanya penuh sukacita. Yuk, tetap dengan sukacita kita mau berdoa dan menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami ingin bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin sekolah minggu kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Matahari yang terus bersinar, burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan, bunga-bunga yang Tuhan hiasi adalah bukti kebaikan Tuhan. Tapi ada yang lain loh. Apa hayo adik-adik tahu? Bukti kebaikan Tuhan selain binatang dan tumbuh-tumbuhan. Apa? Iya, itu. Apa? Ya, adik-adik dan kakak adalah bukti kebaikan Tuhan. Kok bisa? Ya, si adik-adik bayi, adik-adik bisa berjalan, bisa berlari, bisa sekolah mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, terus dan terus bertumbuh, makin lama makin dewasa. Itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Yuk adik-adik, kita bersama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik padaku selalu. Yuk kita nyanyikan lagi pakai bahasa Inggris ya. Jangan lupa kita gerakan jari kita juga. Siap? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lebih cepat. God is so good. He's so good. God is so good. He's so good. God is so good. He's so good
amat baik. Kita semua kangen bisa beribadah di gereja. Kita semua kangen bisa sekolah minggu di gereja. Tapi karena pandemi ini, kita wajib beribadah di rumah masing-masing. Tetapi meskipun sudah 1,5 tahun kita tidak beribadah di gereja, sudah 1,5 tahun kita tidak sekolah minggu di gereja, Tuhan tetap sayang dan baik kepada kita. Kenapa ya? Penasaran? Yuk kita duduk dengan baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Esther. Selamat pagi teman-teman. Kapan sih kita sekolah minggu di gedung gereja, Kaki? Wah, Fanya kangen ya mau ke gereja? Iya, kalau kita sekolah minggu di rumah, tidak di gedung gereja, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Wah, masih mengasihi kita nggak ya adik-adik kalau kita nggak pernah ibadah atau sekolah minggu di gedung gereja? Nah, hari ini Kak Esther punya cerita tentang seseorang yang sangat mengasihi gerejanya. Nah, kita mau dengarkan? Oke? Oke. Nah, cerita hari ini berkisah tentang seseorang bernama Eka Dharma Putra. Nah, Bapak Eka ini terlahir dari keluarga Tionghoa atau keturunan Cina, sehingga orang tuanya juga memberikan nama lain yaitu Ti On Hin. Bapak Eka sendiri lahir tanggal 16 November 1942 di Magelang, Jawa Tengah. Nah, kalau Bapak Eka ini masih hidup, kira-kira usianya seusia oma atau opa kita. Nah, Bapak Eka ini waktu kecil sering sekali bermain bersama teman-temannya seperti anak-anak pada umumnya. Nah, biasanya Bapak Eka ini bermain dengan anak-anak tentara Indonesia yang kebetulan bukan dari keturunan Tionghoa. Orang tuanya seringkali melarang Bapak Eka ini untuk bermain bersama mereka karena mereka sering sekali berkelahi. Nah, setelah SMA, Bapak Eka ini pingin sekali masuk ke akademi militer. Bapak Eka pingin sekali jadi tentara karena sering melihat tentara di sekitarnya. Namun, ternyata Bapak Eka ini tidak diterima di akademi militer adik-adik. Nah, kemudian karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, sehingga Bapak Eka ini akhirnya sekolah di teologia, yaitu sekolah yang nantinya akan jadi pendeta. Nah, kenapa sekolah di teologia? Karena pada saat itu, sekolah itu yang bisa memberikan beasiswa untuk mahasiswanya. Dan akhirnya Bapak Eka pun mengambil sekolah teologi. Saat bersekolah di teologi, Bapak Eka sangat bersemangat, sehingga Bapak Eka menjadi pembicara yang sangat handal dan ikut organisasi kemahasiswaan yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GKSI. Dan melalui organisasi ini Bapak Eka bisa berkeliling Indonesia untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, kemudian Bapak Eka ini pun banyak mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan dan akhirnya bisa menjadi Ketua Senat Mahasiswa STT Jakarta. Nah, Bapak Eka akhirnya berhasil menjadi pendeta di GKI atau Gereja Kristen Indonesia. Dan seringkali saat Bapak Eka berkhotbah, ini sangat menyentuh hati jemaatnya. Selain itu, Bapak Eka juga menulis banyak buku dan itu membuat orang banyak mengenal tentang Tuhan Yesus. Dan satu hal yang Bapak Eka ingin adalah Bapak Eka ingin gereja itu bersatu dan tidak tercerai-berai. Dan ingin setiap orang yang ada di dalamnya itu saling mengasihi dan juga dapat menerima satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Eka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil sekolah S3, yaitu gelar doktor di Boston College Amerika dan di Seminari Teologi Andover Newton. Dan Bapak Eka waktu itu tinggal di sana selama 6 tahun. Namun kecintaannya terhadap Indonesia dan juga gerejanya, Bapak Eka pun pulang ke Indonesia bersama istri dan juga salah satu orang anaknya dengan membawa disertasi atau hasil tulisan tentang Pancasila. Bapak Eka sangat mencintai Indonesia dan ingin membangun Indonesia dengan terus melayani di Gereja Kristen Indonesia sampai Tuhan memanggilnya. Bapak Eka memiliki penyakit lever yang akhirnya berkembang menjadi kanker
Dan Bapak Eka pun meninggal di Rumah Sakit Mitra Internasional Jakarta pada tanggal 29 Juni 2005. Kepergian Bapak Eka ini memberikan kesedihan yang luar biasa buat keluarga dan juga untuk gereja Kristen Indonesia. Karena salah satu pendeta yang mencintai Tuhan telah pergi. Namun, Bapak Eka ini banyak meninggalkan warisan yang sangat berharga. Apa itu? Yaitu banyak buku, renungan, serta kisah hidupnya yang luar biasa menginspirasi dan dapat bermanfaat buat banyak orang. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Eka karena kita melihat pertolongan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Selain itu, Bapak Eka juga sangat mengasihi Tuhan, yaitu dengan memberikan dirinya melayani di gereja, selalu dekat dengan Tuhan, dan juga selalu berbagi dan juga mau mengasihi sesamanya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah Tuhan juga mengasihi adik-adik? Iya ya, pasti. Tuhan pasti dan masih mengasihi adik-adik. Meskipun saat ini kita belum bisa ke gereja, kita masih sekolah minggunya online, tetapi kasih Tuhan tetap sama adik-adik buat kita. Dan jangan lupa, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita masih bisa dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Membaca Alkitab di rumah, saat teduh di rumah, ataupun mengikuti sekolah minggu online. Jadi, kita tetap bisa dekat dengan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan pun juga tetap sama adik-adik. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita, menemani dan juga menolong kita. Jadi jangan takut. Kita akan mengalami kesulitan karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan sudah mengasihi kita adik-adik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Caranya bagaimana? Ya, dengan kita melayani, dengan kita menolong, dengan kita mau berbagi, dengan kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita sudah mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita berbicara tentang gereja, tidak hanya terkait dengan gedungnya saja, tetapi kita berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan dan juga keyakinan kita bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita, akan selalu menolong kita, dan juga akan selalu memberkati kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih untuk cerita hari ini tentang Bapak Eka, di mana Bapak Eka yang sangat mencintai gerejanya dan mau mengasihi Tuhan melalui banyak hal yang boleh dikerjakan dan juga berguna untuk sesama. Tuhan, saat ini walaupun kami masih belum bisa ke gereja, tetapi kami yakin Tuhan, walaupun kami sekolah minggu di rumah, saat teduh di rumah, tapi kami yakin bahwa kami selalu punya Tuhan yang selalu dekat dengan kami, yang selalu menolong kami, menjaga kami, dan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, ternyata gereja bukan hanya tentang gimana lokasinya. Rumah Tuhan bukan hanya tentang tempat. Rumah Tuhan atau gereja adalah tempat di mana kita berkumpul dan memuji Dia. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita kata sekali lagi ya, bahwa gereja bukan tentang tempat, tapi kitalah gereja itu. Oke? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di
minggu depan kita akan ada kenaikan kelas. Yeay, senang ya? Tapi sekolah minggunya tetap online. Jangan sedih ya. Ingat, karena gereja bukan tentang tempatnya. Karena kita adalah gerejanya. Oke? Nah, biar semangat, kakak mau ajakin adik-adik untuk yel-yel. Yel-yel seperti apa? Kalau kakak bilang firman Tuhan, adik-adik bilang yes. Meski online, semangat. Begitu. Oke? Kita coba sama-sama ya. Siap? Oke. Firman Tuhan, yes. Meski online, semangat. Lagi ya, lebih kita lakukan 2 kali berturut-turut. Oke? Firman Tuhan, yes. Meski online, semangat. Firman Tuhan, yes. Meski online, semangat. Oke, nah karena sekolah minggu kita masih online, untuk adik-adik kelas besar, aktivitasnya adalah coba adik-adik pikirkan, adik-adik pengen ide apa ya untuk sekolah minggu online kita? Nah, nanti ide adik-adik boleh dikirimkan ke grup kelas masing-masing, supaya kakak tahu apa sih yang diinginkan oleh adik-adik. Bagaimana ya supaya sekolah minggu online kita tetap menyenangkan. Oke, sebagai aktivitas kelas kecil, kakak minta adik-adik untuk menggambar rumah masing-masing. Kenapa? Karena saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi, sementara ini gereja kita adalah rumah kita masing-masing. Nanti adik-adik boleh mencoba menggambar secara sederhana. Misalkan rumahku itu warna biru. Jadi aku mewarnai gambar rumahnya dengan warna biru. Boleh. Atau misalkan, Kak, rumahku itu jendelanya ada 4. Jadi mau aku gambar jendelanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu juga boleh. Oke adik-adik, selamat mencoba menggambar rumah masing-masing. Dan kakak tunggu kiriman gambarnya di grup WA kelas masing-masing. Oke, selamat menggambar. Oke adik-adik, seperti biasa, persembahannya titipin mama atau papa ya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah kenaikan kelas. Bye-bye, bye-bye, sampai